Hai Patronation, kenalin nama aku Dian Rati Anggraini. Aku biasanya dipanggil Rati. Aku alumni Sasing angkatan 2001. Sekarang aku kerja di perusahaan BPO, namanya Mitra Komeka Sarana Business Process Services, dan posisi aku sekarang adalah Unit Head di tim Learning and Development. Kenapa pilih kuliah di jurusan sastra Inggris? Karena aku itu suka mendengar cerita awalnya, suka dengan kisah-kisah gitu. Dari kecil kebetulan memang dicekokin ya sama mama, apapun kisahnya ya, jadi aku suka gitu. Mau itu dari buku, entah itu yang tertulis ataupun gambar, ataupun gambar yang bergerak, entah itu film orang, ataupun kartun, ataupun kalau sekarang anime gitu ya. Intinya aku suka dengan kisah gitu, jadi aku bisa masuk kuliah apa ya yang aku bisa mendengar atau membaca banyak kisah cerita gitu. Pengalaman memorable ketika kakak kuliah di sastra Inggris apa nih? Nah, ini ada hubungannya sama pertanyaan pertama. Kan tadi aku bilang ya, aku itu senang mendengar kisah, senang mendengar cerita. Entah itu aku baca ataupun lihat, nonton. Ternyata yang ditonton itu, aku menemukan sesuatu yang baru. Gak cuman melalui film ataupun kartun ataupun anime, aku bisa nonton teater. Tapi itu beneran gitu. Oh, ternyata aku bisa mendengar dan aku bisa melihat, bisa tahu ada cerita dari nonton teater. Tadinya kan aku nggak tahu apa-apa ya waktu itu ya. Aku pikir teater itu adalah hal-hal yang halu, gerakan-gerakan yang nggak jelas gitu ya. Ternyata enggak loh. Ternyata ceritanya bagus. Ceritanya ternyata dari situlah, itulah yang bikin aku berkesan banget. Pertama kali aku menemukan ternyata ada satu hal lagi yang bisa aku dapat di sini. Siapa dosen favorit dan kenapa? Oke, dosen favorit. Kalau waktu itu misalnya ditanya, aku mungkin bisa jawab. Tapi kalau sekarang, aku nggak bisa. Karena sekarang aku sadar bahwa setiap dari mereka itu punya peran penting dalam aku yang sekarang. Gitu. Jadi nggak bisa ya, jangan tanya aku siapa favoritnya. Oke? Pernah jadi kamus berjalan nggak sih, Kak? Pernah banget. Jadi di kantor tempat aku kerja sekarang, itu terkadang perusahaan kita itu mewakili klien-klien untuk ikut lomba-lomba terkait kontak center, entah itu nasional ataupun internasional. Nah, kalau yang orang-orang yang mewakili kantor tersebut, mereka kan pasti membuat slide presentasi, lalu mereka membuat skrip untuk disampaikan. Mereka selalu submit dulu skripnya ke aku untuk dikoreksi, dan itu memang terjadi sampai dengan sekarang. Gitu. Ceritain singkat dong, Kak, tentang profesi kakak sekarang. Apa suka duka kerja di posisi kakak sekarang sebagai Unit Head Learning Development? Oke, aku mau cerita dulu ya. Jadi kantor tempat aku kerja ini kan BPO. BPO itu apa sih? BPO itu adalah Business Process Outsourcing. Jadi perusahaan kita itu memberikan support, memberikan layanan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan customer service, yang membutuhkan contact center gitu. Nah, kebetulan karyawannya ada di mana-mana nih, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Tugasku adalah memastikan bahwa karyawan-karyawan tersebut itu memiliki standar kerja pelayanan yang sama, begitu. Dan kalau ditanya suka dukanya ya, sukanya adalah bekerja di dunia customer service itu sangat seru. Kembali lagi, aku sangat senang mendengar kisah, mendengar cerita. Di dunia customer service kita bertemu dengan beragam orang.
Dan semakin waktu berjalan ya, ternyata hal tersebut semakin mendewasakan aku, semakin membuat aku semakin bijak gitu, menurut aku ya gitu. Karena aku mengenal berbagai macam karakter orang, itu sukanya. dukanya nih, dukanya adalah kadang aku harus memaksa diriku untuk nggak ikut alur sama karakter orang yang ada di depan aku, begitu. Karena kadangkala aku ke bawah gitu, dan itu aku harus membatasi diriku agar aku nggak ngikut gitu. Bagaimana ya kakak praktekin ilmu saat kuliah dulu bisa dimanfaatkan saat berkarir sekarang? Dulu kan diajarin ya menganalisa karakter, menilai lah gitu dari karakter-karakter yang ada di karya-karya sastra kan gitu. Dan itu sangat berguna di pekerjaan aku sekarang. Jadi aku pakai benar-benar untuk menilai karakter seseorang. Apalagi di dunia aku kerja, customer service, contact center. Aku harus belajar untuk bisa menilai karakter orang, entah itu saat ketemu langsung, atau melalui telepon, kadang bahkan melalui chat. Apa yang tertulis, aku bisa tahu. Aku harus belajar untuk menganalisa, ini orang lagi marah nggak ya, gitu. Ini orang lagi sedih nggak ya, gitu. Dan begitu juga kalau telepon, kita nggak ketemu kan. Telepon pun juga kita harus bisa belajar menganalisa ini orang kira-kira kondisinya seperti apa ya di sana. Jadi rasa empatinya sangat diasah gitu. Dan untungnya itu semua memang sudah aku pelajari dari zaman aku kuliah dulu gitu. Pelajaran terbesar apa yang kakak dapatkan selama ini saat berkarir dan memimpin tim? Nah, ada hubungannya sama nomor 2. Petra, Little Theater. Serius, karena gini, di situ aku belajar bahwa kita mau mau ada beda pendapat, mau ada perbedaan. Setiap orang yang aku kenal di Petra Little Theater itu benar-benar orang-orang dengan karakter yang super unik satu sama lain. Hormat sekali aku sama mereka. Kita mau debat kayak gimana pun, kita mau bercanda kayak gimana pun, kadang berantem beneran gitu ya. Tapi once kita dalam suatu saat kita harus profesional dalam hal itu, mungkin kita lagi mau ada pertunjukan gitu ya, langsung tuh kompak. Dan itu teamworknya luar biasa banget. Itu yang aku belajar banget saat aku masih kuliah dulu, karena untung banget aku bergabung di Petra Little Theater yang sampai sekarang aku juga terapkan ke tim aku gitu. Jadi nggak apa-apa, aku suka bilang gitu nih sama tim aku, kakak, aku kalau manggil tim aku kakak ya, kakak kalau mau berantem aja, tapi udah di sini sama kita. Once kita ketemu sama klien, kita ketemu sama karyawan, ya udah kita harus profesional gitu. Dan yang ada jadi lega gitu sama satu sama lain. Semuanya keluar, kita ada masalah kita selesaikan bersama. Dan ya itu pelajaran banget yang aku belajar dari Petra Little Theater gitu. Kasih tahu dong kak tips untuk memilih karir yang tepat dan gimana bisa mengelola stres dengan baik. Oke. Tips memilih karir. Ini kalau pendapat aku ya. Pendapat aku tips pilih karir itu 1. Kamu harus cari tahu dulu kamu tuh kerja mau apa. Kerja itu buat apa? Karena itu adalah sumber motivasi terbesar kamu mau bekerja. Kalau kamu kerja cuman, yang penting kerja, yang penting cari pengalaman, nggak bisa gitu. Kamu cari tahu dulu core-nya, kamu tuh pengen kerja tuh buat apa. Itu juga yang biasanya aku tanyakan kalau aku lagi nginterview orang. Kamu tuh kerja kenapa? Buat apa? Buat pengalaman kak? Buat cari duit dong? Oke, buat cari duit buat apa? Kadang lagi interview ada juga yang sampai nangis di depan muka nih. Kenapa? Karena dia cari uang untuk keluarganya.
Ada yang dia pengen lanjut kuliah tapi orang tuanya kurang mampu gitu kan, sehingga dia cari kerja gitu. Jadi banyak alasan. Makanya aku bilang tips pertama, kamu tentukan dulu kamu tuh kerja mau apa. Setelah itu yang kedua, baru kamu cari kamu tuh sukanya kerja di bidang apa. Kalau kamu sudah tahu nih, baru yang ketiga, kamu ada skill nggak sih di pekerjaan itu. Bagi aku, menurut aku ya, ilmu itu bisa dipelajari, tapi kalau skill itu butuh pengalaman. Jadi kalau kamu sudah tahu kamu mau kerja di bidang A gitu misalnya ya, tapi kamu belum punya skill, pelajari. Itu adalah modal kamu untuk masuk kerja. Once kamu sudah masuk kerja, kamu akan terlatih, dengan sendirinya skill itu akan ada. Gitu. Itu pendapat aku. Value dari PCU apa yang masih dipegang selama berkarir? Integrity. Satu kata untuk PCU. Mutu. Petra Little Theater atau UKM Film? Kalian nggak lihat aku lagi di mana? Of course lah, Petra Little Theater. Hello. Semasa kuliah lebih pilih jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Tentunya kura-kura dong. Kenapa? Ya karena nggak mau lah, rugi pulang kuliah, pulang. Di kampus aja selama mungkin. Nggak ada alasan. Alasannya happy di sini. Kenapa? Balik lagi ya. Karena ada Petra Little Theater. Dosen killer tapi ngajarin sampai paham pelajarannya, atau dosen baik yang nggak pelit kasih nilai? Nomor 1, killer tapi sampai ngelotok. Extrovert atau introvert? Introvert. Percaya nggak? Tapi memang seperti itu sih. Aku bisa seaneh ini kalau aku di lingkungan yang aku nyaman gitu. Tapi kalau aku di lingkungan yang tidak nyaman, bisa cep nih mulut. Begitu. Gaji besar tapi lingkungan toksik atau gaji kecil tapi lingkungan bagus? Oke, gaji besar lingkungan toksik. Karena aku percaya aku bisa ciptakan lingkungan yang nyamanku sendiri. Lebih penting proses atau lebih penting hasil? Aku orang yang sangat mau ada hasil yang baik ya gitu. Tapi aku juga orang yang sangat peduli dengan proses. Jadi tidak bisa dipilih bagi aku. Itu harus bersamaan. Saat hasil baik, aku percaya prosesnya juga baik. Apabila proses baik, hasil juga baik. Seperti itu. Pesan-pesan untuk Petra Nation, semangat ya belajarnya, jaga integriti kalian, jaga mutu kalian, karena itu adalah Petra yang dikenal oleh masyarakat luas. Itu memang terkenal dengan mutu dari para alumninya.